Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu Masjid Nurul Jannah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab atau buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Pada pekan kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan tatayyur. Adapun pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan at-tatayyur. Pada pekan sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-A'raf ayat 131 yang menceritakan tentang sikap dan sifat Fir'aun bersama pengikutnya, bersama Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Adapun pertemuan kali ini kita akan mempelajari surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, kesialan kalian karena kalian sendiri. Ain dukirtum, apakah jika kalian diberi suatu peringatan kalian akan mengancam kami? Bal antum qaumun musrifun, sebenarnya kalian merupakan kaum yang melampaui batas. Musrifun. Fi hadhil ayati yubayyinu Allah subhanahu wa ta'ala anna ar-rasul lima jaa qaumahum bil wa'di wa tadhkiri tasa'amu wa tatayyaru bihim. Dalam ayat 19 surah Yasin ini menjelaskan bahwasannya ketika para rasul di sini secara umum, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Yasin ini menjelaskan bahwasannya ketika para rasul itu datang kepada kaumnya masing-masing, mereka menasihati, memberi nasihat, memberi peringatan kepada kaumnya, karena kaumnya itu mereka merasa sial, merasa mendapatkan suatu musibah yang sangat besar.
Dan musibah yang datang kepada kaum setiap rasul itu, mereka menisbatkannya bahwasannya musibah datang itu karena rasul yang diutus oleh Allah. Lakin ar-rasulu rafadu hadat tasa'umi wa bayyanu anna ma nazala bil kuffar hasilun bisababi kufrihim. Akan tetapi para rasul itu mendakwahkan, menasihati kepada setiap kaumnya dengan penjelasan bahwasannya semua sebab, baik itu yang ditakdirkan suatu kebaikan maupun suatu keburukan, itu datangnya dari Allah. Akan tetapi kaum yang didakwahi, yang diajak oleh setiap rasul itu, mereka menentangnya karena itu berlawanan dengan keyakinan pada dirinya. Sehingga rasul yang mendakwahkan suatu kebenaran, mereka tentang. Mereka tidak mau beriman. Bisa babi kufrin, mereka kufur, tidak mau beriman kepada Allah, wa takdzibihim bi ayatillah, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Li'annahum qaumun tajawazul had fil bu'di 'anil haq. Karena mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui suatu batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Wahtaru kufri 'alal iman. Mereka memilih untuk kufur, untuk tidak mengimani kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa tilka akibatul kafirin. Ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang kufur nikmat karena perbuatan kekafirannya. Jadi tatayyur itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu sudah ada namanya tatayyur. Tatayyur niku napa Pak Bu? Anggapan sial atau nasib buruk yang disandarkan pada tanda-tanda tertentu, baik itu burung, angka, atau waktu, atau kejadian-kejadian. Itu tatayyur. Tatayyur itu sudah terjadi sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu sudah terjadi. Perbuatan kesyirikan itu sudah terjadi sampai zamannya Nabi Muhammad, itu terulang lagi. Karena itu doktrin yang sudah melekat pada diri seseorang, yang selalu menurunkan oleh bapak atau ibunya dengan keyakinan yang salah. Contohnya, si A itu merupakan seorang suami, si B itu istrinya, memiliki anak si C. Si A dan si B ini mendidik anaknya.
dengan secara tidak langsung ketika ada suara burung gagak hinggap di rumahnya. Oh nak, ini pasti di antara kita pasti ada yang akan meninggal, atau orang di sekitar kita atau kerabat kita, dikarenakan ada suara burung gagak. Pendidikan seperti ini akan melekat pada pemikiran seorang anak yang berinisial si C tadi. Padahal itu merupakan suatu keyakinan, akidah. Tapi akidah yang ditanamkan merupakan akidah yang salah. Keyakinan yang seperti ini yang ditanamkan, qadarullah terjadi beneran. Oh, tetangganya ada yang meninggal. Oh, nah beneran kan? Semalam ada suara burung gagak, paginya ada orang meninggal. Nah, si anak ini mempercayai apa yang ditanamkan oleh orang tuanya si A dan si B. Anak yang si C ini sudah tumbuh dewasa, lalu nikah sama orang lain, punya anak lagi, ditanamin dengan keyakinan seperti ini. Itu tumbuhlah pemahaman yang salah, dan itu diturun menurunkan. Generasinya pemahamannya seperti itu terus. Dan itu merupakan tradisi keyakinan yang salah. Padahal ini terjadi tatayur itu sebelum zamannya Nabi Muhammad, tapi terulang lagi. Karena semua yang diutus oleh Rasul itu mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan, sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Bahwasanya Allah itu telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Rasul dalam ayat ini secara umum, semua rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, diutus kepada setiap umat. Bertujuan apa? Untuk mengajak, untuk berdakwah, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Tujuannya cuma dua ini. Terjadinya perbuatan kesyirikan ini yaitu gara-gara pendahulu kita. Keyakinan yang ditanamkan kepada dirinya dan kepada anak turunnya itu merupakan keyakinan yang salah. Tradisi. Makanya tradisi itu bukan dari ajaran agama Islam, tapi itu doktrin yang salah yang dilakukan oleh pendahulu kita. Tradisi bersih desa dengan cara membuat tumpengan itu bukan tradisi Islam. Tradisi nyewu, menyembelih kambing biar nanti orang yang meninggal itu bisa mempunyai tunggangan menuju surga Allah. Itu keyakinan yang salah. Itu gara-gara apa? Gara-gara doktrin pendahulu kita yang salah. Padahal itu tidak ada dasarnya dalam ajaran agama Islam. Cuma katanya mbahku, ya itu bisa jadi tunggangan nanti di akhirat. Dengan doktrin secara tidak langsung yang menetap di pikiran kita masing-masing, itu bisa menjadi bumerang dalam keyakinan, dalam akidah seseorang. Tradisi itu bukan termasuk dari agama.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam surat An-Nahl itu dijelaskan, fasiru, maka berjalanlah di muka bumi ini bagaimana orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-A'raf ayat 131. Itu menggambarkan Fir'aun dan para pengikutnya itu menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Itu ditentang. Sudah diberi gambaran kita. Dan sekarang terulang lagi. Banyak orang yang tidak suka ketika belajar tauhid, merasa panas. Karena itu bertentangan dengan tradisi. Karena itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah diturun-menurunkan oleh bapak atau ibunya atau nenek atau kakeknya, orang yang terdahulu, dengan pemahaman yang salah. Makanya ketika ada orang melakukan perbuatan kesyirikan, ditegur secara halus, kadang masih menentang. Dengan secara baik masih menentang. Dengan anggapan, nah ini dulu mbahku melakukan seperti ini, kenapa aku tidak? Kadang dengan dasar itu, kata mbahku. Memeluk agama Islam itu tidak ada katanya fulan, oh katanya Ustadz fulan, bukan. Tapi dalam mengamalkan suatu amalan itu harus didasari oleh hukum ilmiah. Hukumnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukan katanya Ustadz fulan atau Kiai fulan. Karena ada sebagian dia sudah belajar bertahun-tahun, sudah ngaji bertahun-tahun, sudah menghadiri ilmu bertahun-tahun, tapi masih mengamalkan suatu amalan menggunakan dasar kata Ustadz fulan atau kata Kiai fulan. Itu bisa merusak keyakinan, akidah seseorang. Tapi kita melakukan suatu amalan itu harus atas dasar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu pedomannya. Jika terjadi perbedaan pendapat seperti hari raya Idul Fitri kemarin, itu jangan menggunakan kata Ustadz fulan atau Kiai fulan, tapi kita melakukan sholat pada hari itu harus tahu dasar. Oh, saya menggunakan dasar ini. Oh, dalilnya ini. Nah, itu bukan katanya Ustadz fulan. Karena kebanyakan udah ngaji bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, mengenyam pendidikan bertahun-tahun, ketika mengambil suatu hukum yang berkaitan dengan agama, dia masih menggunakan atas dasar Ustadz fulan atau atas dasar gurunya mengatakan seperti ini, cuma ikut-ikutan saja, tapi tidak menggunakan atas dasar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dia lupa, oh Ustadz itu juga manusia, Kiai itu juga manusia, Gus itu juga seorang manusia, bisa salah. Maka dari itu mengambil suatu hukum harus ada dasarnya. Dasarnya bukan dari manusia. Dan juga ketika belajar tauhid itu harus saling membantu. Kadang ada orang yang belajar tauhid, ketika pertama kali menghadiri majelis ilmu itu semangat. Di semua tempat ketika memulai suatu kajian, suatu tempat belajar, itu banyak yang hadir. Nanti kalau sudah masuk pembagian
apalagi sudah mendalam, sudah menyinggung ini tidak boleh, ini boleh, ini subhat, suatu hal yang samar, itu sudah mulai merotoli satu-satu. Apalagi membahas tentang kafir dan orang yang beriman. Wah, dikit-dikit ngafirin, dikit-dikit bid'ahin, sok suci. Kadang ada pemikiran seperti ini dalam belajar tauhid. Cara mengatasi seperti ini, caranya bagaimana? Kita harus memperbaiki circle pertemanan. Pertemanan itu akan berpengaruh. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, akan terbawa kesolehannya. Akan tetapi, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang sering melakukan perbuatan kesyirikan, ya lama-lama kita melakukan perbuatan kesyirikan. Itu pasti. Karena hatinya akan ternodai. Jadi circle pertemanan itu harus diperbaiki. Contohnya, kita sudah melakukan belajar bersama-sama. Mungkin dari awal kita mulai sudah menghabiskan 11 buku, dia hadir terus. Ada yang hilang 1-2, itu harus ditanyai, kenapa kok kamu gak hadir? Tanyain kabarnya. Yang nanyain gak cuma yang membimbing belajar saja, tapi temannya. Mungkin saja saya bisa digantikan dengan orang lain. Mungkin saja yang lebih bagus, silahkan, tidak apa-apa. Atau menghadiri majelis ilmu yang lainnya, itu circle pertemanannya harus dijaga. Ditanyain, kok kamu gak hadir, kenapa? Mungkin saja dia gak hadir karena ada keraguan. Karena dia tidak hadir, ada rasa, oh saya kayaknya gak bisa mengamalkan apa yang disampaikan ketika belajar bersama-sama. Itu mungkin bisa terjadi pemikiran seperti itu. Karena saya juga ngalamin dahulu. Dulu saya masuk pondok itu pertama kali belajar tauhid itu ogah-ogahan Pak Bu. Semuanya bertentangan dengan apa yang sudah masuk dalam pikiran saya. Dulu saya lihat orang tua saya sering main keris, tiba-tiba masuk pondok keris gak boleh dimandiin dengan bunga, itu gak boleh, itu syirik. Itu bertentangan dalam hati saya. Saya gak mau masuk kelas itu, gak mau, ogah-ogahan. Sampai ditanyain sama temen, kok gak mlebu ke kelas ini, kenapa? Hatiku gak nyaman. Itu kerasa banget, panas. Itu hal yang wajar. Aku gak pantas duduk di sini, itu gak pantas. Aku gak bisa mengamalkan amalan seperti ini. Karena keyakinan saya keris itu merupakan senjata hidup, pegangan hidup. Nah, itu salah satu contoh. Begitu pula dalam majelis ilmu ini harus ditanyakan, kenapa kok gak masuk? Apa gara-gara pembahasannya terlalu berat sehingga gak bisa mengamalkan, langsung futur, tidak mau hadir? Itu bisa jadi seperti itu. Karena saya sampai sekarang juga merasakan itu. Saya menyampaikan seperti ini, belum tentu saya bisa mengamalkan seperti ini, bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Itu belum tentu. Tapi kita dalam belajar, gunanya untuk apa? Untuk berusaha. Untuk berusaha bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau kita sudah pesimis, tidak bisa, merasa tidak bisa mengubah pola pikir yang sudah ditanamkan dalam pikiran kita oleh orang yang terdahulu, bapak ibu kita, atau kakek nenek kita, atau mbah buyut kita,
Kalau tidak bisa mengubah itu, ya selamanya seperti itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti tidak berusaha, tapi harus berusaha. Membangun bangunan di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Itu jelas, itu merupakan perbuatan larangan. Tahun ini sudah mempelajarinya, tahun besok harus berusaha untuk mengamalkannya. Kalau yang sudah berlalu ya biarkan saja. Tapi tahun yang akan datang berubah secara perlahan, jangan secara langsung dadakan. Kadang itu berat di sebagian orang, tapi lebih bagusnya langsung berubah secara total 100%, itu baru 2 jempol. Tapi kalau berubah yang secara bertahap itu juga bagus, 2 jempol juga. Karena dia mengalahkan sifat pesimis dalam hatinya, itu sudah mendapatkan pahala. Dibandingkan orang yang belajar baru tahu pintunya, baru ketok pintu, tapi dia sudah meninggalkan pintu yang dia ketuk, tidak mau kebenaran. Itu banyak terjadi, gak cuma di masyarakat, di suatu kampung atau desa, bahkan kajian-kajian atau belajar bersama di suatu lingkungannya itu sudah terbiasa belajar ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ketika pembahasannya full yang berkaitan dengan tauhid, itu sedikit yang hadir, itu biasa. Tapi ketika kajian yang berkaitan dengan fikih, sirah Nabi, sejarah atau akhlak, itu banyak yang hadir, penuh ada masjid. Tapi ketika berkaitan dengan tauhid, itu tinggal separuhnya. Bahkan ada yang sebagian tempat itu yang belajar itu cuma 1-2 orang. Ini termasuk bagus, banyak nih. Mas Hamdan hadir, Mas Supimin hadir, dan yang lainnya hadir. Ini termasuk bagus sekali di sini. Lingkungannya bagus sekali. Jadi penyemangat, bisa menguatkan iman. Adapun faedah dalam surah Yasin ayat 19 yang pertama, tahrimut tasaumi wattiyarati, diharamkannya pesimis, wattiyarah, dan merasa sial. Jadi pesimis itu bukan ajaran agama Islam. Jadi seorang mukmin harus optimis terus, berusaha. Ketika ada rasa pesimis, itu segera dihilangkan. Karena kalau sudah ada rasa pesimis, terutama dalam belajar, itu selamanya akan menggagalkan dia dalam mengetahui suatu kebenaran. Karena sifat pesimisnya, wattiyarati, merasa sial. Belajar tauhid itu nanti aku merasa sial karena tradisi nenek moyangku pasti aku tinggalkan. Nah, sudah merasa sial seperti ini, itu tidak akan mengubah gaya hidupnya. Apalagi latar belakangnya keluarganya sering melakukan perbuatan kesyirikan, tidak akan mengubah hidupnya karena sudah merasa sial tadi. Karena seorang yang sudah melakukan perbuatan kesyirikan satu kali, pasti dia akan melakukan perbuatan kesyirikan berikutnya. Karena hatinya ternodai. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, pada diri seseorang itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik juga.
Faida fasada jasadul kullu. Apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya itu pasti akan ikut buruk. Ala, ingatlah, kita disuruh untuk mengingat-ingat. Wahya al-qalbu, segumpal. Nah, ini yang dimaksud apa? Hati. Hati itu harus dijaga. Karena hati akan mempengaruhi diri seseorang. Timbulnya rasa pesimis, merasa sial, itu gara-gara hati yang ternodai. Dalam beribadah kok rasanya malas, dalam menghadiri majelis ilmu kok rasanya malas. Itu harus introspeksi diri. Mungkin saja itu efek dia melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan kemaksiatan. Yang biasanya bisa bangun malam jam 2 sholat tahajud, kok tiba-tiba kok rasanya berat banget. Kadang cuma bangun melilit tidur lagi. Yang biasanya bangun langsung ambil air wudhu, sholat, habis sholat tidur lagi. Itu nggak bisa. Cuma ngelilir, udah membunyikan jam alarm. Tapi ketika bangun langsung mematikan jam alarmnya. Nah, itu harus introspeksi. Mungkin saja itu faktor dirinya melakukan perbuatan maksiat karena hatinya itu ternodai. Yang kedua, faedah yang kedua, tahrimul israfi. Diharamkannya dalam melakukan suatu hal melampaui batas yang sudah ditentukan dalam ajaran agama Islam. Itu diharamkan. Contohnya, sholat maghrib berapa rakaat Pak Bu? 3. Ya, dia melakukan sholat cuma 3 rakaat. Tidak boleh melebihi 4 rakaat, 5 rakaat, nggak boleh. Karena suatu hal yang melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu akan membawa suatu hal keburukan, bisa menghantarkan dirinya ke dalam perbuatan kesyirikan atau hal yang dilarang oleh Allah dan memasukkan dirinya ke dalam neraka Allah. Faedah yang terakhir, israfu sababilil halak wassaqa'i. Sikap berlebihan itu sebab suatu kehancuran, wassaqa'i, dan kesengsaraan, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin kita cukupkan sekian karena pembahasan selanjutnya hadisnya terlalu panjang. Adapun kesimpulan ayat ini menjelaskan tiarah itu tatayyur terjadi sejak diutusnya Nabi Muhammad. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu sudah terjadi. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu umatnya sudah melakukan perbuatan tatayyur. Dan para rasul semuanya mengajak untuk meninggalkan perbuatan tatayyur. Karena tatayyur itu merupakan asyirku akbar, syirik besar. Dikarenakan tatayyur itu tidak mempercayai terjadinya takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Atau penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.